Hadis yang selanjutnya, hadis yang ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang sifat amanah, antara janji dan amanah, antara janji dan kesetiaan, antara janji dan kepatuhan. La imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan orang beriman kalau dia tidak mau menjaga amanah. Menjaga amanah itu gimana? Dia harus menjadi orang yang terpercaya. Amanahnya itu seperti apa? Tugasnya seperti apa? Lakukan. Tanggung jawab, jalankan. Waladina liman la ahdalah. Orang yang enggak mematuhi janji, dia tidak beragama. Dia seakan-akan tidak beragama. Janji itu harus ditepati, janji itu harus dipenuhi. Orang yang menepati janji, memenuhi janji itu juga termasuk orang yang amanah. Ini masalah amanah, masalah perjanjian. Ini merupakan salah satu hal yang kalau kita lihat di hadis ini seakan-akan iman kita itu betul-betul ditaruhkan dengan adanya amanah, dengan adanya perjanjian. Janji, perjanjian gimana? Perjanjian yang resmi ataupun yang kecil. Ayatul munafiki salasah. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu tandanya 3. 1, kalau apa? Berbicara dia suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar tuh. Wa idza tumina, kalau dia dipercaya maka dia khianatu. Itu di hadis lain dikatakan begitu. Di sini seakan-akan orang yang enggak amanah, yang khianat, orang yang enggak menepati janji, itu seakan-akan dia enggak punya iman. Dia enggak punya iman. Karena memang harus memenuhi janji itu, harus menjalankan amanah itu ya harus. Ya sebetulnya semua orang kan punya amanah. Punya beban tanggung jawab yang harus dia lakukan. Semua orang. Bahkan dengan bahasa lain, di hadis lain Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian, semua orang di antara kalian itu adalah ra'in. Penggembala, tukang angon. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang di antara kalian nanti oleh Allah akan ditanya tentang penggembalaannya itu. Maksudnya yang menggembalaku mah orang anu ngangon itu kan menjaga titipan. Menjaga amanat, menjalankan tugas itu tukang angon itu. Dan setiap tukang angon nanti akan ditanya, kumaha maneh ngangon teh, mana tugas kamu sudah dilaksanakan atau belum? Mana tanggung jawab kamu? Mana usahamu yang di saat aku titipkan ini untuk mengembalai? Nah semua orang itu pada sejatinya, pada hakikatnya katakannya Nabi dalam hadis tadi itu seperti itu. Orang yang berilmu nanti akan ditanya tentang ilmu. Orang yang berharta apalagi nanti pun akan ditanya tentang hartanya. Malah harta pertanyaannya juga 2. Dari mana dapatnya, dengan cara apa? Terus dipakai untuk apa? Orang yang sehat juga akan ditanya. Orang yang punya usia, dikasih usia sama Allah. Mana hirup di alam dunia nepi ke 700 tahun misalnya. Nepikun kok, wah 700 tahun nggak ada kita ya. Sampai 70 tahun punten. Mana hirup di dunia nepikun 70 tahun. Eta usia 70 tahun dipakai naon? Itu ditanya sama Allah. Jadi semua orang akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah,
Orang yang enggak mau menjalankan amanat, orang yang enggak ada tanggung jawab, orang yang enggak setia sama perjanjiannya, orang yang enggak mau memperhatikan dan menjaga sesuatu yang pernah dia, menjaga sesuatu yang menjadikan janjinya dia, itu orang yang enggak punya iman. Orang yang enggak punya iman. Tapi dah manehna teh sok salat. Manehna ge lamun dipi orang syahadat kerasa. Dan kalau habis sholat dia wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, berarti imannya bukan berarti dia nggak punya iman, kosong sama sekali. Maksudnya imannya lemah. Maksudnya imannya lemah. Atau di bahasa lain, hadis lain Nabi bersabda, ayatul munafik itu, berarti orang yang seperti itu termasuk orang yang munafik.